Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 4 sampai bab 6. Bab 4, sampah dengan kekuatan tempur di bawah 5. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Bai, yang dikenal sebagai Kaisar Perang, telah naik selangkah demi selangkah melalui pertempuran tanpa akhir, hingga akhirnya menjadi Kaisar abadi yang tak terkalahkan. Bagi Fang Bai, ada hasrat bawaan untuk bertempur, hanya dengan menyebut kata, bertarung, saja sudah bisa membuat darahnya mendidih. Mao Qiangdong memandang rendah Fang Bai yang lebih pendek dan lemah, tertawa dan mengejek, "Oh, kau tahu kungfu. Aku sangat takut. Ayo, tunjukkan kemampuanmu padaku." Tamparan. Sebelum Mao Qiangdong menyelesaikan kalimatnya, pipi kirinya dihantam dengan keras. Akibat gaya inersia yang sangat besar, tubuh Mao Qiangdong berputar di tempat, dan akhirnya jatuh duduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Terkejut oleh tamparan Fang Bai, Mao Qiangdong duduk di tanah, tangan menutupi wajahnya, rambut acak-acakan, tatapan kosong, dan ekspresinya penuh kesedihan, seolah-olah dia telah diperkosa oleh sekelompok pria bertubuh besar. Kedua teman Mao Qiangdong juga terdiam, saling bertukar pandang, dan untuk sesaat, tak seorang pun berani melangkah maju untuk membantunya. Menamparnya membuat telapak tanganku sendiri terasa geli dan mati rasa. Tubuh ini benar-benar sangat lemah. Sambil menggoyangkan telapak tangan kanannya yang sedikit mati rasa, Fang Bai tak kuasa menahan senyum kecut. "Anjing sialan, berani-beraninya kau memukulku." Setelah sadar kembali, Mao Qiangdong melompat seperti singa yang mengamuk dan menyerang Fang Bai dengan teriakan menggelegar. "Hati-hati, Fang Bai!" Zhou Dabai meneriakkan peringatan, lalu mengamati dengan saksama, siap membantu Fang Bai jika dia tidak mampu mengatasi Mao Qiangdong. Fang Bai menyeringai ke arah Zhou Dabai dan tetap berdiri tegak, matanya sedikit menyipit saat ia memperhatikan sosok Mao Qiangdong yang menjulang tinggi menyerangnya. "Mati!" Mao Qiangdong, dengan wajah yang terdistorsi dan ekspresi ganas, meraung sambil melayangkan pukulan, dengan brutal mengincar dada Fang Bai. Bibir Fang Bai berkedut, memperlihatkan ekspresi jijik. Pukulan yang sangat lambat, kurang bertenaga, sepotong sampah dengan nilai tempur kurang dari 5. Itulah penilaian Fang Bai tentang pukulan Mao Qiangdong. Meskipun tubuhnya yang baru dan lemah, Fang Bai pada akhirnya adalah reinkarnasi dari Kaisar Perang Alam Abadi, dan dia memiliki mata yang tajam. Dengan pengalaman tempur yang tak tertandingi dari kehidupan sebelumnya, ia memiliki keterampilan yang lebih dari cukup untuk menghadapi orang biasa seperti Mao Qiangdong. Hanya ketika tinju Mao Qiangdong hendak menghantam dadanya, Fang Bai dengan mudah melangkah ke samping pada sudut yang tepat, menghindari pukulan tersebut. Pada saat yang sama, tinju kanannya, yang telah ia persiapkan dengan tenang, melesat ke depan seperti sambaran petir. Saat perutnya terkena pukulan Fang Bai, Mao Qiangdong terhuyung ke belakang, mengerang ketika punggungnya membentur dinding di belakangnya, lalu dia perlahan-lahan ambruk. Tergulung seperti udang yang dilempar ke dalam minyak panas, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Fang Bai benar-benar berhasil mengalahkan Mao Qiangdong. Bagaimana mungkin itu terjadi? Fang Bai yang tampak lemah dan terlihat seperti tipe yang penurut, telah mengalahkan Mao Qiangdong yang perkasa. Bukankah seharusnya Fang Bai yang dirugikan? Naskahnya seharusnya tidak berjalan seperti ini. Dua rekan Mao Qiangdong menatap pemandangan itu dengan tercengang dan tak percaya. "Sial, kok dengan satu pukulan? Fang Bai, apakah kau benar-benar mendapat petunjuk dari seorang guru?" Zhou Dabai menatap Fang Bai dengan ekspresi terkejut, matanya hampir keluar dari rongganya. "Dabai, sudah larut, ayo pulang," kata Fang Bai tanpa melirik lagi ke arah Mao Qiangdong yang meringkuk, sambil melambaikan tangan kepada Zhou Dabai saat ia berbalik dan berjalan keluar dari gang. Zhou Dabai tersadar dari lamunannya, buru-buru melangkah beberapa langkah untuk menyusul Fang Bai, dan dengan bersemangat bertanya, "Kau tidak bercanda, kan, Fang Bai?" "Bercanda tentang apa? Guru yang Anda sebutkan, memang benar. Jika tidak, apakah aku akan sehebat ini? Kemudian, bisakah kamu mengenalkanku pada guru itu agar aku juga bisa belajar kungfu?" Guru itu, seperti naga ilahi yang memperlihatkan kepalanya tetapi menyembunyikan ekornya, mengajari saya seni bela diri selama beberapa hari lalu berkelana keliling dunia, keberadaannya tidak diketahui. Petik 2, kamu ingin belajar bela diri, aku akan mengajarimu di masa depan. Apakah Anda bisa? Omong kosong, aku sudah menerima ajaran sejati dari guru itu. Apakah kamu ingin belajar atau tidak? Jika tidak, lupakan saja. Mempelajari, tentu saja, saya akan belajar. Hehe, begitu aku menguasai seni bela diri, kita bersaudara akan tak terkalahkan di bawah langit. Rumah Fang Bai dan Zhou Dabai sama-sama terletak di pinggiran utara kota Zhongzhou, di perbatasan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dari sini, hanya perlu sekitar selusin mil lagi ke utara untuk mencapai pegunungan Wolong yang membentang ribuan mil. Sambil memandang pegunungan yang bergelombang di utara, Fang Bai merasakan gelombang kegembiraan. Di matanya, tempat-tempat dengan pemandangan indah seringkali mengumpulkan lebih banyak energi asal langit dan bumi, menjadikannya tempat yang ideal untuk kultivasi.
Jika keberuntungan berpihak padanya, ia bahkan mungkin menemukan beberapa tanaman langka dan eksotis di daerah yang lebih terpencil yang dapat membantu dalam budidaya. Setelah berpisah dengan Zhou Dabai di persimpangan jalan yang tidak jauh dari rumah, Fang Bai mengikuti ingatan pemilik asli tubuh ini hingga ke pintu depan rumahnya sendiri. Mendorong pintu kayu bercat merah pudar itu hingga terbuka, ia menghadap ke halaman yang luasnya setengah lapangan basket. Di tengah halaman berdiri sebuah pohon jujube yang telah berusia bertahun-tahun. Di sebelah utara terdapat 3 ruangan berdinding bata dan berubin, di sebelah timur sebuah dapur, dan di sebelah barat, masing-masing sebuah kamar tidur dan sebuah gudang. Dinding selatan berbatasan dengan kebun sayur yang ditanami tanaman musiman. Apakah ini akan menjadi rumahku di dunia ini? Halaman sederhana ini memberi Fang Bai perasaan hangat dan tenang, dan tiba-tiba ia merasa sangat menyukai tempat ini. Di dunia tempat Fang Bai sebelumnya tinggal, banyak kultivator mengikuti jalan kultivasi tanpa ampun, percaya bahwa dengan meninggalkan semua emosi dan memiliki hati yang sekeras besi, sedingin es, mereka dapat mencapai jalan tertinggi. Namun Fang Bai menempuh jalur emosi, di mana kasih sayang, persahabatan, dan cinta antara pria dan wanita dapat menjadi sumber motivasi bagi kultivasinya. Terkadang, perasaan-perasaan itu bahkan bisa menyebabkan dia melepaskan kekuatan di luar imajinasi. Apakah Fang Bai sudah kembali? Suara seorang wanita parubaya terdengar dari dapur di sebelah timur. Bagi Fang Bai saat ini, suara itu terasa baru sekaligus familiar. Fang Bai berjalan pelan ke dapur, memandang sosok kurus wanita parubaya di depan kompor, ia merasakan sensasi geli yang tak terduga di hidungnya. "Mama," kata ibu, keluar begitu saja dari mulut Fang Bai, suaranya sedikit bergetar. "Fang Bai, apakah kamu baik-baik saja?" Mendengar suara putranya, Yang Mei menoleh dan bertanya dengan cemas. "Bukan apa-apa, aku cuma ngebut naik sepeda dan agak lelah." Fang Bai tersenyum, memandang ibunya yang baru berusia 40 tahun tetapi sudah memiliki banyak uban, hatinya dipenuhi dengan emosi yang terpendam. Setelah ayahnya, Fang Gang, mengalami kecelakaan, ibunya hampir seorang diri menafkahi keluarga. Dia harus membiayai pendidikan putranya dan saudara perempuannya serta merawat ayah mereka yang lumpuh, kesulitan yang dihadapi sungguh tak terbayangkan. Kesehatan Yang Mei juga tidak begitu baik. Meskipun dia tidak menderita penyakit serius, dia sering mengalami gangguan kesehatan ringan, dan terutama dalam beberapa bulan terakhir, stres emosional dan kelelahan fisik telah membuatnya tampak lebih tua dan sangat lemah. Namun Yang Mei adalah sosok yang luar biasa kuat, yang menyimpan semua rasa sakit dan kelelahan itu jauh di dalam hatinya, tidak pernah menunjukkannya di depan suami dan anak-anaknya. "Jangan berkendara terlalu cepat di masa mendatang, utamakan keselamatan. Kamu pasti lapar, kan? Ibu membuat tahu pedas favoritmu hari ini, cuci tanganmu dan bersiaplah untuk makan malam." Setelah memberikan sarannya, Yang Mei kembali melanjutkan persiapan makanan. "Mehem," Fang Bai menjawab, mencuci tangannya, memindahkan meja dari dalam rumah ke beranda di depan ruang tamu, lalu mendorong ayahnya yang duduk di kursi roda keluar dari kamarnya. Fang Bai ingat bahwa setelah kecelakaan ayahnya, pengemudi yang bersalah telah memberikan sejumlah kompensasi, tetapi dengan biaya pengobatan yang terus berjalan dan kebutuhan keluarga, uang itu hampir habis, sehingga keuangan keluarga berada dalam keadaan yang suram. Sebelum mengalami transmigrasi jiwa, Fang Bai adalah seorang anak yang berbakti. Meskipun dokter mengklaim bahwa Fang Gang akan terkurung di kursi roda seumur hidupnya, Fang Bai, yang sedang belajar kedokteran, dengan keras kepala percaya bahwa ayahnya akan bisa berjalan lagi. Karena keyakinan ini, Fang Bai sebelum reinkarnasi meneliti teks-teks medis dari segala zaman dan tempat, dengan giat mempelajari ilmu kedokteran dengan harapan menemukan cara untuk menyembuhkan kelumpuhan ayahnya. Bagi Fang Bai saat ini, kecuali jika seseorang benar-benar hancur, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Begitu dia bisa mengumpulkan kembali yuan sejatinya, dia bisa memperbaiki saraf Fang Gang yang rusak, sehingga dia bisa berdiri dan berjalan lagi. Setelah makan malam, Fang Bai mengobrol dengan ayahnya di halaman sementara Yang Mei membersihkan rumah dan kemudian pergi dengan becak listriknya, mengangkut barang. Setiap malam, Yang Mei pergi ke pasar malam di alun-alun terdekat untuk membuka kios, menjual mainan dan pakaian. Uang yang ia hasilkan memang tidak banyak, tetapi cukup untuk menutupi pengeluaran harian keluarga. Sepertinya, selain berlatih kultivasi, aku juga perlu mencari cara untuk menghasilkan uang bagi keluarga. Jika tidak, semua janji yang kuucapkan sebagai pemilik asli tubuh ini akan sia-sia, gumam Fang Bai sambil menghela napas pelan memperhatikan sosok ibunya yang menjauh. Bab 5, Membuka Lautan Qi. Sekitar pukul 8 malam, setelah membantu ayahnya tidur, Fang Bai pergi ke apotek terdekat untuk mengambil sekitar selusin ramuan herbal Tiongkok. Sekembalinya ke rumah, dia memotong dan menghancurkan bahan-bahan itu, membaginya berdasarkan perbandingan, dan membungkusnya dalam bungkusan kertas kecil, bersiap untuk menyerahkannya kepada Qin Yao Rao besok. Meskipun klinik Fang Gang telah tutup dan tempatnya telah dialihkan ke orang lain, mereka tetap menyimpan beberapa peralatan pengobatan tradisional Tiongkok dasar, yang menurut Fang Bai sangat berguna.
Selain itu, di gudang tempat peralatan pengobatan Tiongkok dan barang-barang lainnya disimpan, Fang Bai menemukan sebuah kotak berisi jarum perak yang diwariskan dari leluhurnya dan mengambilnya, dengan rencana untuk menyimpannya untuk digunakan di kemudian hari. Fang Bai tahu bahwa keuangan keluarga sedang sulit dan uang sangatlah penting untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Oleh karena itu, ia memutuskan akan berdiskusi dengan orang tuanya beberapa hari kemudian tentang pembukaan kembali klinik tersebut. Meskipun Fang Bai tidak lagi memiliki dukungan Yuan sejati di tubuhnya dan kemampuan medisnya telah sangat menurun, dia masih lebih dari mampu mengobati masalah ringan seperti sakit kepala dan demam. Duduk di kamarnya, Fang Bai membuat rencana untuk masa depan. Karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, dia menggeledah buku-buku kedokteran yang disayangi ayahnya, duduk di meja, dan membacanya dengan saksama, membandingkannya dengan pengetahuan medis dari kehidupannya sebelumnya. Fang Bai menemukan bahwa teori-teori dasar pengobatan Tiongkok di dunia ini sangat mirip dengan teori-teori di dunia kultivasi tempat dia tinggal sebelum naik ke alam abadi. Perbedaannya adalah bahwa tumbuhan di dunia budidaya tumbuh bermandikan energi esensi yang kaya dan memiliki sifat spiritual tertentu, yang membuat mereka sangat efektif dalam menyembuhkan cedera dan penyakit. Sebelum reinkarnasi, Fang Bai mahir dalam meracik berbagai ramuan dan, dengan bantuan energi esensi, tidak ada penyakit yang tidak bisa ia sembuhkan. Yang disebut, menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi tulang, bukanlah sekadar ungkapan kosong sebelum transmigrasinya. Fang Bai sangat yakin bahwa selama dia tekun berlatih kultivasi fisik, dia akan mampu memiliki Yuan sejati lagi di dunia yang kekurangan energi esensi ini dan dengan demikian memulihkan kemampuan medisnya. Pukul 11 malam, Yang Mei pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan. Melihat lampu masih menyala di kamar putranya, dia mengira putranya masih belajar. Dia merasakan sakit sekaligus lega saat mendesaknya untuk segera beristirahat. Fang Bai menjawab lalu mematikan lampu untuk pergi tidur. Tidak seperti orang biasa yang akan tertidur lelap hingga fajar, Fang Bai diam-diam mengalirkan kebangkitan kekuatan naga, harimau, singa, dan gajah, mendorong sirkulasi darah dan ki di seluruh tubuhnya. Setelah menjalani 49 siklus, semua kelelahan dan keletihan telah meninggalkan tubuh Fang Bai, dan dia merasa sepenuhnya segar dan bersemangat. Setelah mengecek jam, ternyata sudah sekitar pukul 4 pagi. Fang Bai bangkit dari tempat tidur, mengenakan pakaian tipis, dan diam-diam keluar rumah. Di jalan lebar di luar kawasan perumahan, di mana hampir tidak ada bayangan kendaraan atau pejalan kaki, Fang Bai meregangkan anggota badannya dan menatap ke arah pegunungan yang bergelombang beberapa mil jauhnya. Aku akan memulai perjalanan kultivasiku di dunia ini mulai sekarang, dari saat ini juga. Dengan ekspresi penuh tekad, Fang Bai mengatur napasnya sebelum memulai lari kecil yang cepat, menggerakkan kakinya dan mengayunkan lengannya, lalu mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Kondisi fisik Fang Bai saat ini terlalu lemah, dan kultivasi tubuh membutuhkan metode pelatihan khusus yang mendorong batas kemampuan tubuh, membebaskan diri dari semua batasan dan bermetamorfosis, sehingga mencapai alam baru. Proses ini pasti akan sulit dan menyakitkan. Fang Bai sudah mempersiapkan diri secara mental. Kembali ke lintasan lari 400 meter di sekolah kedokteran, hanya satu putaran saja sudah membuat Fang Bai terengah-engah. Saat pelajaran pendidikan jasmani dan tes lari jarak jauh, sebagian besar anak laki-laki berhasil menguatkan tekad dan menyelesaikan lari, tetapi Fang Bai akhirnya berjalan kaki sepanjang jarak tersebut, sama seperti kebanyakan anak perempuan. Namun saat ini, Fang Bai tidak bisa berjalan, dia harus berlari dengan kecepatan tinggi untuk menantang batas kemampuan tubuhnya, jika tidak, kultivasi tubuh akan kehilangan tujuannya. Huf, huf, huf. Saat berlari, Fang Bai terus menyesuaikan ritme pernapasan dan gerakannya. Setelah menempuh jarak 500 meter, napasnya menjadi terengah-engah dan mulai berkeringat. Pada ketinggian 1000 meter, dia terengah-engah seperti banteng, basah kuyup oleh keringat. Pada ketinggian 1500 meter, Fang Bai merasa pusing, kakinya terasa berat seperti timah. Di ketinggian 2000 meter, jantungnya berdebar kencang seperti genderang, telinganya berdengung seperti guntur, dan dia hampir pingsan. Seandainya itu adalah Fang Bai sebelum tubuhnya direnggut, dia pasti sudah roboh di tanah, menyerah untuk berlari, tetapi Fang Bai saat ini, dengan keyakinan yang kuat dan tekad yang teguh, terus berteriak dalam hatinya, bertahanlah. Teruslah berjuang, teruslah berjuang. Mengatasi keterbatasan fisik adalah langkah pertama dalam pengembangan tubuh. Jika kau bahkan tidak bisa melakukan itu, bagaimana kau bisa berbicara tentang memulihkan kekuatan puncakmu dan kembali ke alam abadi untuk membalas dendam terhadap para kaisar abadi itu? Fang Bai, teruskan. Fang Bai terus memotivasi dirinya sendiri. Mengaum, Fang Bai menyeka butiran keringat besar yang menetes di wajahnya, meraung ke langit, mengayunkan lengannya yang pegal dengan kuat, dan terus berlari dengan langkah yang lebih cepat meskipun kakinya terasa berat. 3000 meter, 4000 meter, 5000 meter. Setelah berlari sejauh 5000 meter dengan gigi terkatup, Fang Bai merasakan tubuhnya perlahan rileks, dan langkah kakinya menjadi lincah. Fang Bai merasakan kegembiraan tersembunyi di hatinya,
karena tahu bahwa dia telah melewati momen tersulit dan mengatasi rintangan pertama di jalan kultivasi tubuh. Meskipun ia akan menghadapi kesulitan 100 kali lipat atau lebih menantang di masa depan, segala sesuatu memang paling sulit di awal. Setelah melewati rintangan pertama ini, ia akan memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih besar dalam perjalanan pengembangan tubuhnya. Sambil terus berlari, Fang Bai mulai mengaktifkan teknik naga harimau singa gajah, memanggil aliran darah dan energi di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, Fang Bai memasuki keadaan lupa diri yang luar biasa, di mana kelelahannya benar-benar lenyap, merasa seolah-olah sedang berjalan di atas awan. Setengah jam kemudian, Fang Bai tiba di kaki sebuah puncak di pegunungan Wolong. Dia mendongak, menggertakkan giginya, dan mulai berlari kencang menuju puncak. Meskipun puncaknya hanya beberapa ratus meter tingginya, kemiringannya membuat tantangan untuk mencapai puncak jauh lebih besar daripada berlari puluhan mil. Namun Fang Bai tidak gentar. Teknik kultivasi, teknik naga harimau singa gajah, adalah tentang terus-menerus menantang diri sendiri dan melampaui batas fisik seseorang. Fang Bai mengerahkan teknik naga harimau singa gajah sepenuhnya, darah mengalir deras di pembuluh darahnya, keringat terus menetes dari tubuhnya, pakaiannya basah kuyup seolah-olah baru dicuci dengan air. Saat berdiri di puncak, di tepi cakrawala timur muncul cahaya fajar yang redup, dengan matahari siap menembus awan. Fang Bai melirik jam tangan digital murah di pergelangan tangannya, sudah hampir pukul 5 pagi. Angin gunung bertiup kencang, menerpa tubuhnya dan tanpa sadar membuat Fang Bai menggigil. Dia berjalan perlahan ke sebuah batu datar di puncak, duduk bersila, menopang dantiannya dengan kedua tangan, menghadap ke timur, dan terus melakukan teknik naga harimau singa gajah dengan pernapasan panjang dan berirama. Beberapa menit kemudian, matahari, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, muncul dari balik awan yang gelap, mengirimkan seberkas cahaya ke bumi, menerangi seluruh dunia pada saat itu. Pada saat ini, kekacauan energi naik dan turun, menyelaraskan yin dan yang, membangunkan semua makhluk untuk menghembuskan yang lama dan menghirup yang baru, dengan energi esensi antara langit dan bumi mencapai tingkat terkayanya pada hari itu. Fang Bai mempercepat aliran teknik naga harimau singa gajah, saat jutaan pori-pori di tubuhnya perlahan terbuka, dengan rakus menyerap energi esensi samar yang dihasilkan di sekitarnya. Setelah matahari sepenuhnya muncul dari balik awan, seluruh tubuh Fang Bai bermandikan ribuan sinar kemasan. Tiba-tiba, Fang Bai merasakan seuntai benang truyuan mengembun di dalam darah dan meridiannya. Setelah beredar bersama darahnya sejenak, untaian truyuan ini, yang dipandu oleh niatnya, mengalir menuju dantian di perut bagian bawahnya. Ledakan, Fang Bai sepertinya mendengar suara samar dari dalam tubuhnya, seolah-olah area di sekitar dantiannya telah terbuka, menciptakan ruang baru. Fang Bai sangat gembira, karena ia berhasil menciptakan lautan ki di dantiannya yang mampu menampung Yuan sejati, mencapai alam pertama dari teknik naga harimau singa gajah, alam pembelah lautan. Yuan sejati yang berbentuk seperti benang tersimpan di dalam laut ki. Meskipun hampir terlalu lemah untuk dideteksi, bagi Fang Bai, itu seperti setitik cahaya di kegelapan yang tak berujung, sangat berarti. Bab 6, mulai sekarang, aku akan melindungimu. Pada kali pertama Fang Bai menyempurnakan tubuhnya, ia mendapatkan peningkatan yang tak terduga, ia sangat gembira dan tak kuasa menahan diri untuk berdiri dari batu dan mengeluarkan lolongan panjang ke langit. Seuntai truyuan lahir di dalam tubuhnya, dan Fang Bai merasakan kekuatannya berlipat ganda, dengan peningkatan signifikan dalam koordinasi dan kemampuan tubuhnya. Dia melompat dari batu itu, dan, terbawa oleh kegembiraannya, dia melangkah ke 8 langkah gajah ilahi yang terpencil, dan melayangkan pukulan menggunakan tinju guntur raungan harimau. Langkah kakinya mantap namun fleksibel, dan suara samar deru di udara dapat dirasakan dari kepalan tangan dan kakinya, memberinya kesan kekuatan. Sekitar pukul 5.40 pagi, Fang Bai turun dari gunung dan pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Fang Bai tetap berlari sepanjang jalan. Ketika sampai di depan pintu rumahnya, Fang Bai memperhatikan waktu, sekitar pukul 6 pagi, yang berarti ia telah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pulang dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk pergi, sebuah peningkatan kecil. Meskipun ia telah mencapai sedikit keberhasilan dalam upaya pertamanya untuk menyempurnakan tubuhnya, Fang Bai tahu bahwa mengubah fisiknya secara menyeluruh bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam, juga tidak dapat dicapai dalam sekali jalan, ketekunan adalah prinsip yang terpenting. Pintu depan rumah sedikit terbuka, dan suara-suara, bersama dengan aroma harum, berasal dari dapur, jelas, ibunya, Yang Mei, sedang sibuk menyiapkan sarapan. Fang Bai, kenapa kamu datang dari luar? Astaga, kenapa bajumu basah semua? Apa yang sudah kamu lakukan? Ketika Fang Bai memasuki halaman, secara kebetulan Yang Mei keluar dari dapur dan terkejut melihat putranya basah kuyup dari kepala hingga kaki. Bu, tadi saya sedang berlari, kata Fang Bai sambil tersenyum, saya terlalu lemah, dan jika saya tidak berolahraga, kesehatan saya akan memburuk. Berolahraga itu baik, tetapi Anda perlu meningkatkan intensitasnya secara bertahap.
Lihatlah dirimu, mandilah dan ganti bajumu, lalu keluar untuk sarapan. Melihat putranya bermandikan keringat dan terengah-engah, Yang Mei merasakan sakit hati yang mendalam. Mengerti. Fang Bai dengan riang memasuki kamarnya, menemukan satu set pakaian, dan bergegas ke kamar mandi. Setelah mandi air panas yang nyaman, duduk di halaman dengan pakaian kering dan sinar matahari pagi yang hangat menyinarinya, Fang Bai merasakan setiap pori di tubuhnya menyerap kesegaran itu. Setelah sarapan, Fang Bai meletakkan beberapa bungkusan obat tradisional Tiongkok yang telah ia siapkan semalam ke dalam keranjang depan sepedanya, menyapa orang tuanya, lalu bersepeda untuk bertemu Zhou Dabai di tempat biasa mereka untuk pergi ke Fakultas Kedokteran bersama-sama. Ketika mereka berada sekitar 30 atau 40 meter dari gerbang Fakultas Kedokteran, Zhou Dabai tiba-tiba menghentikan sepedanya dan memanggil Fang Bai. Fang Bai, tunggu. Apa kabar? Mao Qiangdong dan saudaranya, Zhou Dabai menunjuk ke arah pintu masuk Fakultas Kedokteran dan berkata dengan marah, Mao Qiangdong sialan itu, tahu dia tidak bisa mengalahkan kita sendirian, malah membawa saudaranya. Apakah dia benar-benar seorang pria? Pah! Fang Bai menyipitkan mata dan melihat ke depan, di pohon besar di sebelah kiri pintu masuk Fakultas Kedokteran, Mao Qiangdong dan seorang pemuda berusia 26 atau 27 tahun berdiri berdampingan. Pemuda itu mengenakan kaos tanpa lengan berwarna hitam, berambut cepak, lebih tinggi dari Mao Qiangdong, dan sosoknya yang tegap, dengan otot-otot yang menonjol, tampak mengintimidasi. Para siswa yang keluar masuk sebagian besar menjaga jarak dari mereka berdua. Mao Qiangdong, dengan sikap yang menunjukkan otoritas pinjaman, berdiri di samping pemuda itu, wajahnya tak mampu menyembunyikan kegembiraan, sambil mengamati para mahasiswa yang masuk dan keluar dari Fakultas Kedokteran, seolah mencari target. Keduanya tampak memiliki kemiripan sekitar 60 hingga 70%, jelas sekali mereka bersaudara. Saudara laki-laki Mao Qiangdong bernama Mao Qiangwu, konon ia belajar seni bela diri selama beberapa tahun di kuil Shaolin, dan setelah kembali, ia menjadi instruktur di Sekolah Seni Bela Diri Naga Ilahi, di sebelah barat kota, dan ia bahkan membuka Aula Seni Bela Diri Naga Ilahi. Zhou Dabai mengatakan ini sambil menelan ludah, wajahnya tampak sedikit tidak wajar. Zhou Dabai tidak takut berkelahi, tetapi itu tergantung pada siapa lawannya. Jika hanya murid biasa, dia tidak akan takut, tetapi menghadapi orang-orang seperti murid Shaolin, atau instruktur sekolah seni bela diri, gelar yang terdengar sangat menakutkan, dia tidak bisa tidak merasa gugup. Dabai, apakah kamu takut? Fang Bai bertanya sambil tersenyum. Takut, sungguh lelucon, hahaha. Zhou Dabai tertawa hampa beberapa kali, jelas sekali kurang percaya diri. Selama kamu tidak takut, itu bagus. Ayo kita pergi dan temui kedua bersaudara itu. Fang Bai mendorong sepedanya dan berjalan menuju Mao Qiangdong dan Mao Qiangwu. Zhou Dabai terdiam sejenak sebelum mengertakkan giginya dan melanjutkan, sambil menenangkan diri, apa hebatnya seorang pelatih sekolah bela diri. Saudaraku Fang Bai diajar oleh seorang guru. Pada saat yang sama, di gerbang sekolah, Mao Qiangdong memperhatikan mereka dan dengan cepat, bersama saudaranya, melangkah maju untuk menemui mereka. Mereka bertemu di depan sebuah kios jajanan. Apakah kamu Fang Bai? Orang yang berbicara adalah Mao Qiangwu, yang tingginya setengah kepala lebih tinggi dari Fang Bai, menatapnya dari atas dan memancarkan aura yang ganas, tatapannya yang tajam mengandung sedikit niat membunuh. Zhou Dabai dan Fang Bai berdiri berdampingan. Meskipun Mao Qiangwu tidak terlalu memperhatikannya, Zhou Dabai tetap merasakan tekanan yang tak terlihat. Rasanya seperti seekor domba berdiri di samping seekor singa, meskipun singa itu tidak bergerak, domba itu tetap akan gemetar ketakutan. Namun ekspresi Fang Bai tetap tenang. Dia dengan santai menyandarkan sepedanya, membersihkan sedikit debu dari pakaiannya, dan mengangguk, benar, saya Fang Bai. Apakah ada masalah? Ketenangan Fang Bai agak tak terduga bagi Mao Qiangwu. Dalam benak Mao Qiangwu, seorang mahasiswa kedokteran yang belum banyak melihat dunia seharusnya terlihat takut dan cemas menghadapi seseorang yang memancarkan aura mengancam dan berwibawa seperti dirinya, bukan malah terlihat tenang dan acuh tak acuh seperti ini. Adikku dipukuli olehmu, dan aku datang untuk membalas dendam, kata Mao Qiangwu sambil memperlihatkan giginya dengan senyum yang mengerikan. Mao Qiangdong lah yang memulai masalah. Zhou Dabai menyela dengan lantang untuk membela diri. Mao Qiangwu meliriknya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli siapa yang memulainya. Yang saya tahu hanyalah saudara laki-laki saya dipukuli, dan saya di sini untuk membalas dendam untuknya. Mao Qiangdong dikalahkan olehku. Jika kau punya masalah, serang aku. Zhou Dabai dengan cepat melangkah di depan Fang Bai, membusungkan dada, khawatir Mao Qiangwu tiba-tiba akan menyerang Fang Bai. Meskipun Zhou Dabai percaya bahwa Fang Bai telah diajari seni bela diri oleh seorang guru, dia tidak berpikir Fang Bai bisa mengalahkan Mao Qiangwu. Maka, dengan setia, dia melangkah maju, siap menerima pukulan demi Fang Bai. Melihat suara Zhou Dabai bergetar dan wajahnya pucat saat berbicara, Fang Bai tahu bahwa dia sedang berpura-pura berani meskipun sebenarnya takut.
Fang Bai tak kuasa menahan senyum kecut dan menepuk bahunya. Dabai, biar aku yang urus ini. Fang Bai, di masa lalu, kau selalu melindungiku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Suara Fang Bai lembut namun tegas. Dia menarik Zhou Dabai ke belakangnya lalu menghadap Mao Qiangwu tanpa ekspresi. Akulah yang memukul Mao Qiangdong. Jika kamu menginginkan pembayaran kembali, ayo kita mulai. Fang Bai dapat merasakan aura kejam yang terpancar dari Mao Qiangwu dan tahu bahwa orang ini pasti telah terlibat dalam banyak perkelahian, bahkan mungkin sampai berlumuran darah. Seandainya dia bertemu Mao Qiangwu kemarin dan mereka bertarung, Fang Bai mungkin tidak akan mampu menandinginya. Namun sekarang, setidaknya ia memiliki kepastian 80% untuk mengalahkan Mao Qiangwu. Meskipun Mao Qiangwu bisa bertarung, pada akhirnya dia hanyalah manusia biasa tanpa yuan sejati. Sebaliknya, Laut Qi milik Fang Bai telah menghasilkan untaian yuan sejati. Meskipun untaian True Yuan itu lemah, jika dilepaskan secara tiba-tiba melalui pukulan atau serangan telapak tangan, itu adalah kekuatan yang tak dapat disangkal dahsyat. Dulu, orang-orang seperti Mao Qiangdong bisa saja musnah hanya dengan hembusan napas dariku, jutaan orang sekaligus, dan sekarang aku di sini, tegang dan waspada hanya karena sebuah pertarungan kecil. Ah, siapa sangka seorang kaisar abadi, yang hampir mencapai puncak dan membuktikan Dao, akan jatuh sedemikian rupa. Mengingat kembali adegan-adegan menggembirakan di masa lalu ketika ia berkuasa penuh di alam abadi, di mana para dewa dan Buddha bertekuk lutut di hadapannya, dan kemudian mempertimbangkan situasinya saat ini, Fang Bai tak kuasa menahan rasa penyesalan yang mendalam. Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.